Apa keutamaan Yasin Fadilah? Nah, teman-teman ya, siapa yang udah tahu coba Yasin Fadilah? Kalimat atau istilah Yasin Fadilah itu pertama hanya dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Rata-rata orang-orang kampung, orang-orang desa itu mereka tahu dengan istilah Yasin Fadilah. Apa Yasin Fadilah itu? Yasin Fadilah itu adalah bacaan surat Yasin yang mana di ayat-ayat tertentu ada tambahan-tambahan doanya. Salah satu contohnya membaca Yasinnya, membaca lafaz Yasinnya sebanyak 7 kali, kemudian membaca ayat Zalika Taqdirul Azizil Alim dibaca sebanyak 14 kali, kemudian membaca ayat Salamun Qaulam Mir Rabbir Rahim dibaca sampai 11 kali, dan di ayat-ayat tertentu itu seperti di ayat Rahmat nanti ada tambahan doa-doa yang dibaca, kemudian di ayat Azab juga ada bacaan-bacaan doa yang dibaca. Jadi singkatnya, Yasin Fadilah itu adalah bacaan surat Yasin yang sudah dimodifikasi dengan tambahan-tambahan doa-doa tertentu. Lalu kemudian pertanyaannya, apa keutamaannya ketika kita mengamalkan Yasin Fadilah? Jawabannya teman-teman ya, diyakini bahwa orang yang membaca Yasin Fadilah, apalagi sampai jumlahnya 41 kali membaca Yasin Fadilah, maka segala hajatnya akan Allah kabulkan. Dan kalau misalkan dia ingin berangkat haji tahun ini, dia bisa berangkat haji. Dia ingin berangkat umroh, dia bisa berangkat umroh. Ingin usahanya lancar, laksanakan, baca Yasin Fadilah sebanyak 41 kali. Ingin apapun, hajat apapun yang bentuknya baik, maka jalankan atau baca Yasin Fadilah sebanyak 41 kali. Ada yang menganjurkan untuk baca cukup sampai 3 kali, ada yang sampai 7 kali, dan maksimal ada yang sampai 41 kali. Dan keutamaannya ini sangat luar biasa sekali. Tapi pertanyaan yang keduanya teman-teman, apakah boleh kita mengamalkan Yasin Fadilah? Nah ini yang paling penting yang jarang sekali dibahas. Kalau pertanyaannya, boleh apa tidak kita mengamalkan Yasin Fadilah ini? Maka jawabannya boleh dengan syarat-syarat tertentu. Minimal ada 2 syarat teman-teman, boleh mengamalkan Yasin Fadilah. Syarat yang pertama, jangan teman-teman meyakini bahwa tambahan-tambahan doa daripada Yasin Fadilah tersebut itu termasuk dalam bacaan Al-Quran. Saya ulangi, teman-teman, kalau mau mengamalkan Yasin Fadilah, syarat yang pertamanya, jangan meyakini bahwa bacaan doa-doa di ayat-ayat tertentu di dalam Yasin Fadilah itu jangan diyakini sebagai bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak seperti itu. Paham ya? Yang pertama, jangan diyakini bahwa itu adalah bacaan Al-Quran, artinya doa-doanya. Kemudian yang kedua, syaratnya teman-teman harus punya guru. Harus ada guru yang mengijazahkan bacaan Yasin Fadilah itu kepada kita secara langsung, bukan di media sosial ataupun melalui buku atau apapun. Jadi kita harus memiliki guru yang mengijazahkan amalan Yasin Fadilah itu kepada kita. Jadi kembali secara hukum, boleh-boleh saja teman mengamalkan Yasin Fadilah tersebut dengan 2 catatan minimal. Yang pertama, jangan meyakini itu adalah bacaan Al-Quran, artinya dalam doa-doanya. Kemudian yang keduanya, teman-teman harus memiliki guru yang nyambung sanadnya kepada ulama yang menciptakan Yasin Fadilah tersebut. Karena teman-teman ya, bacaan Yasin itu ya sebagaimana bacaan Yasin yang kita pahami, yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana di dalam Al-Quran itu membaca Yasinnya contohnya cukup dengan 1 kali. Kemudian membaca Zalika Taqdirul Azizil Alim kan cukup sekali. Kemudian membaca Salamun Qaulam Mir Rabbir Rahimnya kan juga cukup sekali. Dan seperti itu saja sebagaimana surat Yasin yang kita pahami tidak ada tambahan-tambahan doa di ayat-ayat tertentu. Sehingga tidak boleh kalau misalkan teman-teman meyakini bahwa Yasin Fadilah itu adalah termasuk daripada Al-Quranul Karim. Dalam hal ini, bacaan-bacaan doa yang diselipkan di surat Yasin tersebut itu jangan diyakini sebagai Al-Quran. Lalu kemudian, apakah betul keutamaannya seperti tadi? Segala hajat kita apapun itu akan Allah kabulkan. Nah, kalimat seperti ini juga tidak ada landasan dalil sahih dari nabinya, tapi kalimat itu adalah dari ulama yang menciptakan Yasin Fadilah. Dan tentu teman-teman ya, di dalam Yasin Fadilah itu banyak sekali doa-doa yang mana secara umum kita berdoa kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi, membaca Al-Quran itu adalah perbuatan yang sangatlah baik. Jadi intinya gini ya, Abi ulangi lagi ya, kesimpulannya boleh teman-teman mengamalkan Yasin Fadilah, tapi yang pertama bacaan-bacaan doa dalam Yasin Fadilah itu jangan diyakini
diyakini sebagai bagian daripada surat Yasinnya. Yang kedua, harus memiliki guru. Dan yang terakhir, jangan diyakini segala keutamaan yang tadi diceritakan itu datang dari Nabi. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Yang jelas teman-teman baca surat Yasin, baik itu Yasin Fadilah ataupun Yasin yang biasa aja yang ada di dalam Al-Quran, itu bagus teman-teman ya. Sampai di sini dapat dipahami. Yang sudah paham tulis alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sebarkan video ini untuk amal jariah kita. Teman-teman, Abi punya tasbih digital yang keluaran terbarunya seperti ini modelnya, harganya cuma 100 ribuan aja, modelnya kayak gini. Yang mau teman-teman samaan kayak Abi tasbih digitalnya, silahkan check out di pojok di bawah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.